Assalamualaikum, hari ini aku mau cerita pengalaman aku ikut rekrutmen bersama FHCI BUMN tahun 2022. Jadi pertama kalinya aku mendapatkan informasi mengenai rekrutmen bersama ini dari official Instagram FHCI BUMN itu sendiri, yaitu sekitar bulan April. Nah, kemudian aku langsung buat akun dan juga mengisi persyaratan-persyaratan sesuai dengan yang disyaratkan di websitenya. Kemudian pada tanggal 18 April, alhamdulillah masih kebagian kuota untuk daftar sebagai spesialis SDM di PT Bukit Asam. Setelah kita melakukan apply sesuai dengan posisi dan juga kualifikasi yang kita miliki, selanjutnya tim FHCI melakukan seleksi administrasi. Nah, 1 bulan kemudian, sekitar di awal Juni, itu kita sudah mendapatkan informasi melalui email dari panitia rekrutmen ataupun melalui akun FHCI yang telah kita buat tadi mengenai status kita apakah lolos atau tidak dalam seleksi administrasi tersebut. Alhamdulillah di FHCI kemarin seleksi administrasi aku udah lolos. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tahap tes kemampuan dasar dan juga core value BUMN. Alhamdulillah tesnya juga online. Nah, untuk tes TKD sendiri itu digabung dengan core value BUMN-nya. Itu kalau nggak salah soalnya sekitar 100 ya. Terus kemudian core value juga soalnya sekitar 100, jadi total 200 soal. Itu kurang lebih dikerjakan dalam waktu 1,5 jam. Alhamdulillah waktu itu sih lancar mengerjakannya. Yang penting kita terus follow up mengenai model-model soal yang mungkin akan keluar. Itu biasanya di YouTube juga udah banyak sih yang ngebahas, dan juga sebenarnya ini soal logika, jadi bener-bener teman-teman juga mungkin harus buka-buka lagi buku SNPTN atau matematika dasar itu, karena banyak sekali soal-soal yang mirip seperti itu. Kemudian untuk tes core value-nya sendiri itu sebenarnya dibuat seperti cerita, dan kita tuh seolah-olah ada di kondisi tersebut dan keputusan apa yang akan kita ambil, dan nanti ada jawaban pilihan ganda. Itu dipilih aja yang paling ideal pada kondisi tersebut, walaupun mungkin bukan mencerminkan diri kita. Setelah tes kemampuan dasar ini, selanjutnya itu kita akan dibawa ke tes kemampuan bidang. Biasanya setelah TKD dan core value BUMN, tim dari FHCI itu menyerahkan kepada BUMN masing-masing untuk melakukan tes kompetensi bidang. Nah, untuk PTBA sendiri dia menggunakan jasa dari BPU Unsri untuk kompetensi bidangnya. Jadi tes kemampuan bidang itu biasanya tidak 1 kali tes. Jadi dia terbagi ke dalam beberapa bagian, itu tergantung dari BUMN masing-masing. Nah, untuk PTBA sendiri itu karena sudah dikelola oleh Unsri, jadi setiap peserta mendapatkan WhatsApp dari Unsri untuk informasi mengenai lokasi tes dan juga jadwal tesnya. Nah, untuk saya sendiri itu diberikan informasi di tanggal 11 Juni atau hari Sabtu siang, untuk tes di tanggal 13 atau di hari Senin pagi, tesnya di jam 6. Karena saya dari Sukabumi, otomatis harus menginap di Jakarta. Dalam proses tes kemampuan bidang ini itu sangat cepat gitu ya. Jadi teman-teman untuk yang lokasinya jauh mungkin agak susah juga, karena biasanya tesnya offline untuk TKB ini, dan juga biasanya sih disentralkan di Jakarta gitu. Nah, pengalaman saya kemarin pertama tes bahasa Inggris itu mirip-mirip seperti tes TOEFL, karena ada listeningnya, terus ada juga structure atau grammar, terus juga ada reading comprehension. Itu biasanya sekitar 2 jam untuk tesnya. Nah, setelah tes ini 3 hari kemudian kita akan diberitahukan mengenai kelulusan dan juga langsung diberikan jadwal untuk tes selanjutnya. Nah, untuk BPU Unsri sendiri tes selanjutnya itu adalah tes psikolog dan juga wawancara dengan psikolog. Nah, untuk tes ini itu kalian harus menyiapkan stamina karena tesnya benar-benar seharian dan juga butuh konsentrasi. Nah, alhamdulillah di wawancara psikolog juga aku lulus. Kemudian selanjutnya diberikan informasi mengenai tes untuk wawancara dengan user. Nah, ini dilakukan secara online. Alhamdulillah aku kebagian di jam 4.30 sore.
Jadi untuk yang bekerja mungkin tetap bisa bekerja, tidak harus mengambil cuti. Aku pulang sekitar jam 3, terus sampai di kosan itu sekitar jam 3.30. Nah, berpikirnya ya udah masih cukup waktu gitu, karena kan jadwalnya 4:30. Tapi ternyata kita itu harus standby 1 jam sebelum wawancara. Jadi teman-teman harus perhatikan banget, kalau memang bisa cuti, mending cuti, karena kan wawancara dengan user itu kita harus mempersiapkan mental juga ya, harus mempersiapkan kemungkinan pertanyaan, terus kita cara jawabnya juga harus bagus gitu. Nah, untuk saya sendiri itu memang time manajemennya kurang bagus, jadi di 3:30 tadi kan baru sampai, terus langsung saya mandi karena pas asar juga, jadi saya sholat asar dulu sekitar jam 4 kurang itu. Sambil mau ngecek jaringan, saya login ke link yang dari BPU Unsri tadi, karena baru lihat juga tuh ternyata kita harus standby 1 jam sebelumnya gitu. Kaget, langsung login tanpa berpikir panjang, dan akhirnya semuanya belum siap, jadi cuma pakai kerudung, terus ya udah pakai baju dan bawahannya masih pakai baju rumah gitu, nggak rapi ibaratnya gitu. Ternyata pas ketika bertemu dengan pewawancaranya bilang harus berdiri, dan karena dia mau melihat postur tubuh kita. Dari situ sih aku udah down, karena ya tadi aku nggak pakai baju yang rapi. Terus pewawancaranya juga waktu itu langsung ketawa. Dari situ bener-bener yang udah sepertinya itu udah aku langsung minus, dan kayak ya kena mental breakdown gitu. Jadi pada saat wawancara juga nggak flow-nya kurang enak gitu, karena aku sendiri merasa jawaban yang aku berikan itu bukan yang terbaik yang bisa aku berikan gitu. Karena yang tadi pertama ya nervous juga, karena ternyata tiba-tiba jadwalnya berubah, terus kemudian ya karena akunya belum siap, dan juga karena sudah ditertawakan duluan gitu oleh tim pewawancaranya. Jadi bener-bener sih, tapi ya qadarullah, walaupun kita udah berusaha, ya kalau memang bukan rezeki kita ya gimana lagi gitu ya. Jadi ya buat teman-teman yang lolos, aku ucapkan selamat, semoga bisa berkarya dengan baik untuk kebaikan Indonesia. Dan buat teman-teman yang sedang berjuang, mohon untuk bisa mengambil pelajaran dari cerita aku ini. Terus juga persiapkan peralatannya, jaringan internet kalau untuk wawancaranya online, atau juga perangkat-perangkat yang akan kalian pakai itu dipastikan berfungsi dengan baik, karena pada saat hari H itu benar-benar kalian yang harus fokus ke proses wawancaranya sendiri. Dan untuk teman-teman yang belum lolos, jangan patah semangat, terus berdoa. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa lolos. Dan juga untuk saat ini tetap berjuang, tetap berkarya dimanapun kalian berada. Semoga Allah memberikan jalannya untuk kita yang terbaik. Yakin selalu bahwa rezeki nggak akan ketukar. Kita harus ridho sama semua keputusan yang udah Allah kasih ke kita, karena itu yang terbaik untuk kita. Yakini itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian dapat mengambil pelajaran dari cerita aku ini, dan juga semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum.